Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan Bapak. Selamat bertemu lagi di mata pelajaran geografi ini. Untuk materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang jenis citra penginderaan jauh dan interpretasi citra serta teori tentang pengolahan data dalam sistem informasi geografi. Sebelum kalian mulai belajar, jangan lupa untuk berdoa supaya pelajaran kita pada hari ini mudah untuk difahami. Baiklah, langsung saja kita masuki materi pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pengertian citra. Citra adalah gambaran yang tampak dari suatu objek yang sedang diamati sebagai hasil liputan atau rekaman suatu alat pemantau. Menurut Simonet, citra merupakan gambaran rekaman suatu objek yang biasanya berupa suatu gambaran pada foto yang didapat dengan cara optik, elektrooptik, optik mekanik, atau elektronik. Jadi pada intinya citra ini ialah suatu gambaran permukaan bumi hasil perekaman pada penginderaan jauh. Selanjutnya kita masuk ke interpretasi citra. Nah, interpretasi citra ini merupakan kegiatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Nah, itu pengertian interpretasi citra berdasarkan Estes dan Simonet. Jadi, singkatnya, interpretasi citra merupakan proses pengenalan objek yang berupa gambar atau citra untuk digunakan dalam disiplin ilmu tertentu. Adapun tahapan dalam penginterpretasian citra itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu deteksi. Nah, deteksi ini merupakan pengenalan objek yang mempunyai karakteristik tertentu oleh sensor. Setelah suatu objek terdeteksi oleh sensor, maka langkah selanjutnya yaitu identifikasi. Nah, identifikasi ini merupakan mencirikan objek dengan menggunakan data rujukan. Tahapan yang terakhir yaitu analisis. Nah, analisis ini yaitu mengumpulkan keterangan lebih lanjut secara terinci. Jadi, tahapan dalam penginterpretasian citra itu yaitu kita pertama mendeteksi atau menemukan objek yang ditangkap oleh sensor. Selanjutnya, setelah kita menemukan suatu objek, maka objek tersebut kita identifikasi. Nah, setelah kita identifikasi objek tersebut, barulah kita bisa melakukan tahap selanjutnya yaitu menganalisis objek tersebut. Selanjutnya kita masuk ke jenis data hasil penginderaan jauh. Nah, jadi dalam penginderaan jauh, data yang dihasilkan itu di sini disebutkan terbagi menjadi 2. Yang pertama itu data digital atau data numerik, yaitu data yang dianalisisnya harus menggunakan komputer. Yang kedua yaitu data visual. Nah, data visual ini data yang akan dianalisis secara manual. Data ini terbagi menjadi 2 jenis lagi, yaitu data citra dan data non-citra. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, dapat kita ketahui bahwa citra itu terdiri atas 2, yaitu citra foto dan citra non-foto. Yang pertama kita akan membahas citra foto. Nah, citra foto ini terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan. Berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan ini terdiri atas 5 jenis citra foto. Yang pertama yaitu foto ultraviolet. Nah, foto ini
menggunakan spektrum elektromagnetik dengan panjang gelombang 0,29 mikrometer. Foto ultraviolet ini baik digunakan untuk mendeteksi tumpahan minyak di laut. Selain itu juga bisa membedakan atap logam yang dicat dan tidak dicat, serta dapat dengan baik mendeteksi jaringan jalan aspal. Selanjutnya foto ortokromatik, yaitu foto yang menggunakan spektrum tampak mulai warna biru sampai sebagian hijau atau panjang gelombangnya 0,4 sampai 0,56 mikrometer. Foto ini baik digunakan untuk studi pantai karena peka terhadap objek di bawah permukaan air sehingga kedalaman kurang dari 20 meter. Selanjutnya foto pankromatik. Nah, foto ini menggunakan seluruh spektrum tampak mata mulai dari warna merah hingga warna ungu. Foto ini baik digunakan untuk mendeteksi fenomena pencemaran air, banjir, dan penyebaran potensi air tanah. Selanjutnya, foto inframerah asli. Foto ini menggunakan spektrum inframerah dekat dengan panjang gelombangnya 0,9 sampai 1,2 mikrometer yang dibuat secara khusus. Karakteristik citra jenis ini dapat mencapai bagian dalam daun, sehingga baik untuk mendeteksi berbagai macam tanaman dengan segala macam kondisinya. Selanjutnya, foto inframerah modifikasi. Nah, foto ini dibuat dengan inframerah dekat dan sebagian spektrumnya tampak pada warna merah dan sebagian warna hijau. Foto ini cocok digunakan untuk survei vegetasi karena hijau daun tergambar dengan kontras. Selanjutnya, jenis citra foto berdasarkan sumbu kamera. Nah, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, foto vertikal atau tegak atau disebut juga ortofotograf. Foto jenis ini dibuat dengan sumbu kamera tegak lurus terhadap permukaan bumi. Yang kedua yaitu foto condong atau miring atau disebut juga dengan oblique photograph. Foto jenis ini dibuat dengan sumbu kamera menyudut terhadap garis tegak lurus ke permukaan bumi, umumnya bersudut 100 derajat atau lebih besar. Foto jenis ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu foto agak condong dan foto sangat condong. Nah, foto agak condong ini jika cakrawala tidak tergambar pada citra, sedangkan foto sangat condong itu pada foto tampak cakrawalanya. Selanjutnya, citra foto berdasarkan sudut liputan kamera. Ini terbagi menjadi 4 jenis, ada sudut kecil, sudut normal, sudut lebar, dan sudut sangat lebar. Sudut kecil jika panjang fokusnya 304,8 dengan sudut lipatan kurang dari 60 derajat. Sedangkan sudut normal jika sudut liputannya itu antara 60 sampai 70 derajat. Untuk sudut lebar, itu sudut liputannya berkisar antara 75 sampai 100 derajat. Sedangkan sudut sangat lebar, itu sudut liputannya lebih dari 100 derajat. Selanjutnya, citra foto berdasarkan jenis kamera yang digunakan. Nah, ini terbagi menjadi dua jenis foto, yaitu foto tunggal dan foto jamak. Foto tunggal itu yaitu foto yang dibuat dengan kamera tunggal. Tiap daerah liputan foto hanya tergambar oleh satu lembar citra. Sedangkan foto jamak yaitu beberapa foto yang dibuat pada saat yang sama dan menggambarkan daerah liputan yang sama. Proses pembuatan foto jamak ini bisa dilakukan dengan 3 cara.
yaitu yang pertama dengan multi kamera atau beberapa kamera yang masing-masing diarahkan ke satu sasaran yang sama. Cara yang kedua untuk membuat foto jamak yaitu dengan kamera multi lensa atau satu kamera dengan beberapa lensa. Cara yang selanjutnya untuk proses pembuatan foto jamak yaitu dengan kamera tunggal berlensa tunggal dengan pengurai warna. Selanjutnya, foto jamak ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu foto multispektral dan foto kamera ganda. Foto multispektral yaitu beberapa citra untuk daerah yang sama dengan beberapa kamera atau satu kamera dengan beberapa lensa. Dengan setiap lensanya menggunakan saluran yang berbeda-beda. Foto kamera ganda yaitu pemotretan di suatu daerah dengan menggunakan beberapa kamera dengan jenis film yang berbeda. Selanjutnya, citra foto berdasarkan warna yang digunakan. Ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu foto warna asli atau true color. Nah, foto ini yaitu foto fankomatik yang berwarna. Jadi foto ini warnanya sesuai dengan warna asli objeknya saat difoto. Jenis yang kedua citra foto yang berdasarkan warna yang digunakan ini yaitu foto berwarna semu atau false color. Pada foto ini warna objek tidak sama dengan warna citra. Misalnya, vegetasi yang berwarna hijau dan banyak memantulkan spektrum inframerah tampak berwarna merah pada foto. Selanjutnya, citra foto berdasarkan sistem wahana yang digunakan. Foto pada jenis ini dibedakan menjadi dua, yaitu foto udara dan foto satelit. Foto udara yaitu foto yang dibuat dengan cara menggunakan media pesawat atau balon udara. Sedangkan foto satelit, foto yang dibuat dengan memakai media atau wahana satelit. Selanjutnya kita masuk ke citra non-foto. Citra non-foto yaitu gambaran objek yang dihasilkan oleh sensor berupa bukan kamera. Citra non-foto ini terbagi menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama yaitu berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan. Berdasarkan jenis ini, citra non-foto ini terbagi menjadi dua, yaitu citra inframerah termal, yang kedua citra radar dan citra gelombang mikro. Citra inframerah termal ini dibuat dengan spektrum inframerah termal didasarkan atas perbedaan suhu dan daya pancar objek pada suatu citra, tercermin dari perbedaan rona atau warna. Yang kedua yaitu citra radar dan citra gelombang mikro. Nah, kedua citra ini dibuat dengan menggunakan spektrum gelombang mikro. Citra radar merupakan hasil penginderaan dengan menggunakan sistem aktif, sedangkan citra gelombang mikro merupakan hasil penginderaan dengan sistem yang pasif. Selanjutnya, citra non-foto berdasarkan sensor yang digunakan. Ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu citra tunggal dan citra multispektral. Citra tunggal yaitu yang dibuat dengan sensor tunggal dengan salurannya lebar. Sedangkan citra multispektral yaitu citra yang dibuat dengan sensor jamak dengan salurannya yang sempit. Nah, citra multispektral ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu citra MSS dan citra RBV. Citra MMS atau multispectral scanner yaitu sensornya dapat berupa spektrum tampak maupun spektrum inframerah termal. Sedangkan citra RBV atau Witchorn Burn Vidicon yaitu menggunakan sensor kamera dan hasilnya
tidak dalam bentuk citra karena detektornya bukan film dan prosesnya non-citrografik. Selanjutnya, jenis citra non-foto berdasarkan wahana yang digunakan. Ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu citra dirgantara. Nah, citra ini dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara. Contohnya seperti citra inframerah termal, citra radar, dan citra MSS. Selanjutnya, berdasarkan wahana yang digunakan, ada yang disebut dengan citra satelit, yaitu citra yang dibuat di luar angkasa. Citra satelit ini terdiri atas 4 jenis. Yang pertama yaitu citra satelit untuk penginderaan planet. Contohnya citra satelit Viking yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan citra satelit Venera dari Rusia. Selanjutnya ada citra satelit untuk penginderaan cuaca, misalnya seperti citra NOAA dari Amerika Serikat, citra meteor dari Rusia. Selanjutnya ada citra satelit untuk penginderaan sumber daya bumi, misalnya citra Landsat dari Amerika Serikat, citra Soyuz dari Rusia, serta citra Spot dari Prancis. Selanjutnya ada citra satelit untuk penginderaan laut, misalnya citra CZ dari Amerika Serikat dan citra MOS dari Jepang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai unsur-unsur dalam interpretasi citra. Unsur yang pertama yaitu rona dan warna. Rona dan warna itu tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat pada foto udara ataupun citra lainnya. Nah, tingkat kecerahannya ini tergantung pada keadaan cuaca saat pengambilan objek, arah datangnya sinar matahari, serta waktu pengambilan gambar. Unsur yang kedua yaitu bentuk. Nah, bentuk ini merupakan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Bentuk merupakan ciri yang jelas sehingga objek mudah dikenali. Contohnya, gedung sekolah umumnya berbentuk huruf I, L, U atau 4 persegi panjang. Contoh lainnya misalnya gunung api yang biasanya berbentuk kerucut. Selanjutnya ukuran. Nah, unsur ukuran ini menjelaskan mengenai ciri objek yang berupa jarak, luas, tinggi lereng, dan volume. Ukuran objek pada citra berupa skala. Contoh dari unsur bentuk yaitu lapangan sepak bola dicirikan oleh bentuk segi 4 dan ukuran tetap yakni sekitar 80-100 meter. Selanjutnya unsur interpretasi citra yang berupa tekstur. Nah, tekstur ini berupa frekuensi perubahan rona pada citra. Tekstur dinyatakan dengan kasar, halus, dan sedang. Misalnya, hutan bertekstur kasar, belukar bertekstur sedang, dan semak bertekstur halus. Selanjutnya unsur pola, yaitu ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia atau objek alamiah. Contoh unsur pola ini yaitu pola aliran sungai, permukiman transmigrasi yang dikenali dengan pola yang teratur, yaitu ukuran rumah dan jaraknya seragam serta selalu menghadap ke jalan. Selanjutnya unsur yang berupa bayangan. Unsur ini bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Bayangan dapat menjadi kunci pengenalan yang penting bagi beberapa objek. Nah, contohnya seperti lereng terjal tampak lebih jelas karena adanya bayangan. Contoh lainnya seperti cerobong asap tampak lebih jelas karena adanya bayangan. Selanjutnya situs. Nah, situs ini berupa letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya.
Misalnya, permukiman umumnya memanjang pada pinggir beting pantai atau sepanjang tepi jalan. Persawahan banyak terdapat di daerah dataran rendah. Selanjutnya, asosiasi, yaitu keterikatan antara objek yang satu dengan objek lainnya. Contohnya, stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api yang bercabang. Unsur interpretasi citra yang terakhir yaitu konvergensi bukti. Konvergensi bukti ini berupa penggunaan beberapa unsur interpretasi citra sehingga lingkupnya menjadi makin menyempit ke arah satu kesimpulan tertentu. Contohnya, tumbuhan dengan tajuk seperti bintang menunjukkan pohon palem. Bila ditambah unsur interpretasi lain seperti situsnya becek dan berair payau, maka tumbuhan palma tersebut adalah sagu. Selanjutnya kita masuk ke teori pengolahan data dalam SIG. Yang pertama yaitu pengolahan secara manual atau konvensional. Pada pengolahan secara manual ini, pengolahan data melalui perhitungan-perhitungan dengan menggunakan alat yang konvensional. Ketepatan dan ketelitian hasil yang diperoleh tergantung pada ketepatan dan ketelitian data yang terkumpul, keterampilan dan ketelitian orang yang mengolah data tersebut. Informasi yang disajikan pada peta konvensional merupakan informasi yang murah, namun data yang digunakan pada peta tersebut telah digeneralisasi sehingga tidak menunjukkan kenampakan aslinya. Pengolahan data secara manual memerlukan banyak waktu, sehingga informasi yang disajikan kadang sudah mengalami perubahan dan sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan di lapangan. Selanjutnya, pengolahan dengan komputer. Pengolahan data dapat diselesaikan dengan lebih cepat dengan hasil ketelitian yang sangat tinggi. Keunggulan pengolahan dengan komputer ini antara lain, pengolahan data lebih mudah dan cepat. Jika terjadi kesalahan input data, mudah diperbaiki. Jika membutuhkan data terdahulu, mudah dicari. Data lebih aman karena dikunci dengan kode. Penyimpanan data lebih hemat dan ringkas, mudah dibawa atau dipindahkan, serta relatif murah. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada materi yang belum dipahami, silahkan tanyakan kepada Bapak. Untuk pertemuan kita kali ini, Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Akhir kata Bapak ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.